Halo adik-adik, selamat datang di video pembelajaran kali ini. Pasti adik-adik bingung ya, kok gurunya beda sih? Gak usah bingung ya, salam kenal semua. Perkenalkan, nama saya Mawar Sharon, bisa dipanggil Kak Mawar. Di sini Kak Mawar tidak sendirian loh. Kakak ditemani oleh 3 orang teman, yaitu Kak Agatha, Kak Nadifa, dan juga Kak Teddy. Mereka semua berada di balik layar. Kami merupakan mahasiswi dan mahasiswa dari Universitas Udayana. Nah, kira-kira di antara adik-adik semua udah ada yang tahu belum sih kita akan belajar apa ya? Oke, supaya adik-adik gak bingung dan gak nebak-nebak, kakak bantu jelaskan ya. Jadi saat ini kita akan belajar tentang pendidikan karakter. Pasti di antara adik-adik juga sudah ada yang pernah mendengar tentang pendidikan karakter, bukan? Oke, supaya nggak berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke videonya ya. Sebetulnya apa sih pendidikan karakter? Pendidikan karakter merupakan suatu sistem pendidikan dengan penanaman nilai-nilai sesuai dengan budaya bangsa, dengan komponen aspek pengetahuan, sikap, perasaan, dan tindakan baik terhadap Tuhan, diri sendiri, masyarakat, dan bangsanya. Nah, di dalam Pancasila terdapat 4 nilai karakter yang dijiwai dalam sila-sila tersebut. Yang pertama, olah hati, yang kedua, olah pikir, yang ketiga, olahraga, dan yang keempat adalah olah rasa dan karsa. Nah, tahukah adik-adik bahwa kita semua merupakan para pelajar Pancasila? Sebagai para pelajar Pancasila, kita perlu memahami 6 ciri utama pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam adalah kreatif. Namun, dalam video kali ini, kakak hanya akan membahas salah satu nilai pelajar Pancasila, yaitu mandiri. Di era modern seperti ini, keenam nilai karakter profil pelajar Pancasila akan menjadi pilar inti dalam proses pembelajaran. Nah, teman-teman, salah satu nilai profil pelajar Pancasila adalah mandiri. Mungkin nilai karakter mandiri ini sudah sering diajarkan oleh orang tua kita sejak dini ya. Makanya, hal ini cukup mudah untuk kita terapkan. Andi, aku pulang dulu ya. Ini sudah jadwalnya aku kursus. Ya, kan lagi seru. Kamu mah belajar melulu. Bukan gitu. Kamu gak ingat kata Pak Guru? Sebagai pelajar Pancasila, kita harus mandiri. Makanya, aku pengen terus mengembangkan kemampuan aku. Profil pelajar Pancasila yang mandiri adalah akan selalu bertanggung jawab atas proses dan hasil dari usahanya. Ia tidak akan bosan untuk menggali potensi dan kemampuannya, menyadari kekurangan dan emosinya, sehingga mampu menempatkan diri sesuai dengan perubahan atau perkembangan yang terjadi. Dalam mencapai tujuan, profil pelajar Pancasila yang mandiri juga dapat mengatur pikiran, perasaan, dan perilakunya. Misalnya, untuk keberhasilan belajar. Terbentuknya nilai karakter mandiri ditunjang dari kebiasaan yang sudah tertanam sedari dini, sehingga akan membentuk kita untuk menjadi manusia yang penuh tanggung jawab dan penuh keyakinan diri. Nah, teman-teman, menerapkan nilai mandiri dalam kehidupan sehari-hari itu penting karena akan melatih kita untuk siap menghadapi segala macam situasi. Kita latih terus nilai kemandirian kita ya, tidak sulit kok. Berdasarkan video yang baru saja kita tonton, dapat kita lihat bahwasanya pelajar yang mandiri merupakan pelajar yang bertanggung jawab atas setiap proses dan hasil belajarnya. Kak, kira-kira apa saja ya kegiatan yang dapat kita lakukan secara mandiri? Tenang adik-adik, terdapat berbagai macam kegiatan yang dapat kita lakukan secara mandiri. Mulai dari menyiapkan peralatan sekolah sendiri, belajar dan mengerjakan tugas sekolah sendiri, merapihkan tempat tidur sendiri, makan sendiri, menggosok gigi sendiri,
merapikan mainan sendiri, dan masih banyak hal lainnya. Mandiri dalam hal ini bukan berarti kita tidak membutuhkan orang lain untuk dapat melakukan pekerjaan kita di rumah. Tetapi mandiri artinya kita perlu mengingatkan diri kita sendiri untuk dapat melakukan setiap kewajiban dan tanggung jawab kita sebagai seorang anak maupun siswa. Kita tidak perlu menunggu teguran dari orang tua maupun guru untuk dapat melakukan hal-hal yang harus kita lakukan. Nah, adik-adik, di tengah kondisi pandemi seperti saat ini, kita juga perlu menerapkan kemandirian dalam bentuk menjaga protokol kesehatan. Maksudnya apa sih, Kak? Maksudnya kita dapat menggunakan masker secara sendiri tanpa harus diingatkan oleh orang tua. Yang kedua, kita dapat membersihkan diri dan mengganti pakaian sehabis bermain maupun beraktivitas. Yang ketiga, kita harus rajin mencuci tangan dengan sabun dan air. Berikut ini kakak akan bantu untuk menjelaskan cara mencuci tangan dengan benar. Langkah pertama, basahi tangan dengan air mengalir, kemudian pakaikan sabun secukupnya. Langkah kedua, gosok telapak tangan secara bersamaan dengan gerakan memutar. Langkah ketiga, gosok punggung telapak tangan secara bergantian. Langkah keempat, gosok sela-sela jari dengan menggunakan kedua tangan. Langkah kelima, kepalkan salah satu tangan, kemudian gosok ke arah tangan yang lain, lakukan secara bergantian. Langkah keenam adalah menggosok jari-jari tangan secara bergantian. Langkah ketujuh, gosok ujung-ujung jari ke salah satu tangan, lakukan secara bergantian. Ini dapat menghilangkan kotoran maupun kuman yang berada di ujung-ujung kuku. Langkah kedelapan, menggosok lengan tangan dengan salah satu tangan, lakukan secara bergantian. Langkah kesembilan, bilas tangan dengan air mengalir. Langkah ke-10, basuh tangan dengan handuk kering atau tisu. Adik-adik, video tadi merupakan video terakhir yang akan menutup rangkaian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga materi yang telah kami sampaikan dapat berguna dan dapat diterapkan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari ya. Yuk, kita sama-sama belajar menjadi mandiri dan menerapkan setiap nilai-nilai pelajar Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita sama-sama jaga kesehatan dan juga menerapkan setiap protokol kesehatan dalam kehidupan kita ya. Tetap semangat adik-adik, sampai bertemu di video berikutnya. Sampai jumpa.